Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Purbo Indra. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan pengambilan data ya di favorit screen kita. Nah, ada dua nih. Coba saya tambahkan lagi. Nah, dia sudah jadi favorit. Nah, muncul ya. Nah, cuman ini kita nggak bisa klik nih. Jadi ini nggak kemana-mana. Idenya kita mau kayak begini. Jadi kalau misalnya saya klik, nah dia muncul ke detail. Nah, gimana tuh caranya? Caranya simple. Kita ke favorit screen dulu. Mana nih? Nah, ini kita cari widget grid kita ya, kita list dulu widgetnya. Nah ini ya, nah ini kita belum pasang dia dengan widget on tab atau widgetnya Inkwell. Coba kita bungkusin dengan Inkwell. On tabnya kita copy aja dari details dari home screen. Nah ini kita copy aja on tabnya, kita pasang di sini. Nah kita perlu import gate-nya ya, jangan lupa import ini juga. Oke, ini kita ganti dia dengan ini kita copy, kita paste di sini. Nah kita save. Coba sekarang kita balik ke sini, kita klik. Nah aman ya. Sekarang kita pasang yang sama dengan widget gridnya ya. Jadi ini kita ke favorit screen, kita ke grid. Nah ini kita bungkus dengan widget Inkwell. Kita paste di sini. Ini kita import. Ini juga kita import. Oke. Sip. Sekarang kita coba ke gridnya, kita klik. Nah, muncul ya, aman. Cakep bener. Oke. Selanjutnya, kalau misalnya ini kita klik, kita balik. Nah, saya mau data ini hilang nih. Gimana caranya? Caranya simple. Kita ke detail controller dulu ya. Detail controller. Nah ini kan kita punya mana nih, handle favorit. Nah kita maunya samain aja dengan add to favorit mana. Nah ini ya. Jadi kalau di add itu kan dia bakal ngupdate data ini. Nah ini kita cut aja, kita bikin satu function feature void misalnya update data favorit. Kita kasih asing, kita paste di sini. Nah baru ini di sini kita panggil await. Nah, sekarang ini kita bisa copy juga, terus kita taruh di sini ya. Nah, jadi nanti ketika misalnya saya remove dia nih, di sini juga bakal terupdate ya. Karena kita restart dulu aplikasi kita. Oke, ini udah muncul. Sekarang kita masuk ke favorit. Nah, coba yang ini saya remove. Nah, gitu ya, aman. Coba saya tambahkan lagi. Saya tambahkan ke favorit. Coba yang ini saya remove. Oke, cakep. Oke, nextnya coba ini kita ya. Ini kita jangan buy again nih. Kita salah apa ya? Naming title-nya ya. Kita ke favorit screen, mana nih, jangan buy again. Kita ganti my favorite. Nah, ini. Sip. Nextnya apa nih? Nextnya saya mau ketika misalnya saya order nih, notif akan muncul. Nah, contohnya kayak gini. Nah, muncul ya, your order has been created. Coba saya lihat. Nah, gini ya. Nah, gimana tuh cara bikinnya? Caranya kita bakalan kerjain ini sama-sama. Nah, buat bikin kayak gitu, kita perlu satu package nih. Coba kita ke pubdev. Kita search aja Flutter local notification nih. Nah, kita pakai yang ini ya. Yang lexnya sudah sampai 5000. Ini kita tambahkan saja. Ctrl Shift P atau Command Shift P, add dependency, kita paste. Kita tungguin dia lagi menginstal dependensinya. Sudah beres. Coba kita lihat di pubspec yang lokal notif. Nah sudah ada ya, sip. Untuk bikin itu kita nggak bisa cuman hanya menginstal package ini aja, ada setup yang harus kita lakukan. Nah ini setupnya nih. Jadi ada Android setup, ada iOS setup. Kita mulai dari yang Gradle, yang Android dulu ya. Jadi setupnya ini kita ke build Gradle. Coba kita close all dulu. Coba kita ke build Gradle yang app ini ya, yang Android/app. Nah ini kita setupnya di sini nih. Coba ini kita multi-index enable-nya apakah sudah true. Coba kita cari default config. Ini kita close dulu aja. Terus kita minimize. Oke, ini
Coba kita paste. Nah, sip. Nah, coba ini kita copy, compile option. Oh, ini ya. Nah, sip. Ini kita sudah. Kita ke bawah. Ini kita copy juga. Dependensi kita cari, dependensi. Nah, ini ya, kita paste. Nah, sini. Kita selanjutnya kemana nih? Nah, sini ya. Oh, ini kita sudah. Oh, belum. Kita copy juga build Gradle yang ini po 7. Nah, ini kita paste. Selanjutnya kita ke bawah lagi. Oke, ini kita paste. Ini kita copy lagi. Implementation, kita paste di sini, kita save. Compile SDK versionnya, coba kita lihat. Oh, sudah 33 ya. Jadi sudah sama harusnya. Kita next ke Android manifestnya nih. Jadi kita ke Ctrl P aja Android manifest, pilihnya yang ini ya, yang src, yang Android /app/src/main. Kita lihat, kita ke sini. Nah, kita ini kalau mau schedule harus ditambahkan ini. Kita tambahkan aja, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman butuh nanti di dalam tag manifestnya. Nah, ini ya. Kita paste. Nah, ini juga sebenarnya kita paste, kita copy dulu aja. Nggak ada salahnya. Mungkin sewaktu-waktu kita perlu. Nah, ini ya. Ini kita copy aja, bisa nih, kita copy langsung, kita taruh di dalam. Kita baca dulu di dalam tag application. Oke. Sorry, berarti di sini ya. Perhatikan indentasinya ya, karena ini sangat berpengaruh. Indentasi ini karena bisa bikin error dia. Sip. Oke, kita bawa lagi. Nah, udah beres. Nanti kita tinggal minta request aja nih, request permission ya. Jadi kita save, kita close, kita ke main.dat lagi, kita running. Apakah bisa ya project kita? Run without debugging. Oke, coba kita ke sini. Ini kita supaya dia selalu di atas. Jadi ini kita sip, aman. Oke, ini kayaknya ada error nih. Kita baca dulu errornya apa. Oke, jadi errornya ngarahnya ke line 71 nih. Line 71. Oh, ini ya. Ngarahnya ke sini. Gak apa-apa, jangan panik. Kita solve bareng-bareng. Kita balik ke sini. Kita cari, kita copy aja ini. Sorry. Ini bener ya. Copy, kita Ctrl F, kita cari. Oh, nih. Classpath Android build Gradle. Oh, salah ya, sorry. Ini bukan di sini. Tapi di build Gradle yang ini. Kita cari dependencies. Nah, ini ya. Oke, ini kita pakainya yang ini. Coba kita save, kita running lagi. Oke, project kita berhasil running, artinya setup kita tidak ada masalah. Cuman tadi emang sedikit lama karena kita ngotak-ngatik di build Gradle, di Android manifestnya juga, makanya agak lama ya. Tapi kita intinya sudah berhasil melakukan setup. Nah, nextnya kita tinggal pakai aja nih, sesuai yang diarahkan sama dokumentasinya nih. Oke, kita lanjut untuk sini. Ini kita minimize dulu aja. Pertama-tama kita perlu bikin service ya, file service untuk notifnya. Kita bikin aja di sini notif service .dart. Kita bikin kelas notif service. Kita bikin static void request permission asing, karena di sini bacaannya
ini ya, request permission untuk Android 13 atau yang lebih tinggi, makanya kita bikin kayak gini. Jadi kita bikin aja di sini, kita perlu parameter Flutter local notification plugin, Flutter local notification plugin. Oke, jadi kita try and catch. Kalau ada error kita log aja errornya, error from request permission notif. Nah, ini baru kita Flutter local notification plugin. Kita pakainya yang resolve ini. Kita jangan lupa untuk Android. Terus baru di sini kita kasih question mark, kita request permission. Nah, gini ya. Oke, selanjutnya kita bikin buat nge-initialize-nya static void. Ini kita nggak perlu asing berarti, karena ini bukan future ya. Ini future berarti kita asing. Ini kita kasih future void await. Nah, sip. Berarti ini static void initialize notif. Kita deklarasikan dulu buat nangkep ini. Kita final Flutter local notification plugin, Flutter local notification plugin. Baru kita panggil await request permission. Sorry, kita bikin dia feature juga. Request permission kita masukin. Nah, sip. Selanjutnya kita perlu melakukan setting ya. Kita perlu melakukan initialize setting. Jadi initialize settings equal initialize settings. Nah, ini kita ada Android. Nah, ini ada 4 platform ya. Kita pakainya Android. Jadi constant, kita hover, dia butuhnya apa? Oh, butuhnya ini, kita copy aja. Android sama dengan Android. Nah, ini defaultnya dari mana? Map slice IC launcher. Nah, ini dari mana? Icon ini. Icon ini kita kesini dulu. Iconnya ini dari sini ya, dari folder mana nih? Android, app, src, main, res. Nah, map ini. Nah, ini ya iconnya. Ada kita pakainya gini. Jadi dari add map dari situ, dari mana? Dari sini kita pakainya gini. Oke, aman. Jadi kita ini kita taruh di sini aja. Oke, kalau udah gini kita tinggal Flutter local initialize, kita masukin. Kalau dia bertipe future, maka kita kasih await. Nah, ini kita masukin on date ini ya. Jadi kalau kita dapat respon, jadi kita bikin dulu static void get respon notif. Dia perlu parameter nih, kita hover aja. Dia perlu ini notification response. Kita cek aja if notification response dot payload tidak sama dengan null, kita log. Kita mau nge-print aja, print get notif response. Notification response dot payload. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita dapat notif, terus kita klik notifnya, maka ini akan jalan function ini. Ini kita pasang di sini berarti. Nah, sip. Sekarang idenya kita tinggal panggil function ini aja. Berarti kita panggilnya bisa langsung ke main.dat. Nah, di sini aja. Jadi kita await notification service mana nih? Notification service bener kan namanya? Oh, notif service ya. Kita ganti aja, jangan notif service, tapi jadi notification service. Kita save dot. Nah, kita import dulu, baru dot initialize notif. Nah, sip. Sekarang kita buka, inilah saya taruh biar di paling top dulu. Terus saya ini dulu uninstall dulu aplikasinya. App info uninstall. Oke. Nah, sudah teruninstall aplikasi saya. Sekarang saya running.
Jadi nanti ketika aplikasinya running dia bakalan ngejalanin ini nih. Jadi aplikasi kita bakal minta permission ke user untuk ngaktifin atau untuk mengallow si permission notifnya nih, supaya kita bisa ngirim notif ke aplikasi user, ke aplikasi yang lagi digunakan user gitu. Oke, sip, kita tungguin aja dia lagi running. Nah, dia minta permission nih. Oke, kita allow aja. Kasih kita jalan. Sip. Jadi ini tuh permissionnya sudah di allow. Kalau nggak percaya coba kita ke sini. Kita hold aplikasi kita app info. Nah, permission notification. Nah, ini baru notifikasi karena kita belum ngerunning si itunya ya. Apa sih lokasi. Jadi baru notifikasi doang yang di allow. Nanti udah bisa ya. Jadi kita tinggal menggunakannya aja. Gimana cara pakainya nih? Coba show notif. Oke, jadi intinya gitu. Nanti kita bakalan pakai ini untuk nampilin notifikasi. Oke, untuk bikin itu simple aja. Berarti kita balik lagi ke sini. Kita bikin void show notif. Berarti kita tinggal copy lagi ini. Kita initialize dulu si ininya. Baru flutter lakukan .show notif. Nah, ini dia perlu beberapa parameter nih. Jadi ini kita kasih asing aja. Berarti ini dia future. Kita tandakan dia sebagai future. Terus kita await di sini. Oke. Nah, ID ini kita misalnya satu, title dari mana? Kita mau misalnya title dari sini ya. Jadi string title, string body. Nah, baru ini notification detailsnya. Kita lihat, kita hover, dia perlu notification details. Oke. Notification sama dengan notification details. Nah, ini dia. Kalau kita kontrol, nah dia ada Android nih. Kita jadi Android dulu. Android notification detail sama dengan Android notification detail. Nah, ini dia perlu nih. Sip. Jadi ini kita channel ID-nya 1, channel name-nya misalnya Trajan Food App. Kita Ctrl S. Nah, ini teman-teman setup-nya bisa disesuaikan ya. Jadi saya biar bawaan aja setup ininya. Jadi saya tinggal pakai aja ini ya. Sip. Copy di sini. Nah, kita save. Cuman kalau kita lihat ini ada, jadi kita copy aja sampai sini. Kita paste di sini. Ini kita hapus. Sip. Nah, nanti idenya kita bakal panggil ini di order screen kita ya. Order button. Order. Mana nih? Oh, ini di sini ya. Oke, jadi kita panggil aja langsung notification service .show. Oh, sorry, kita perlu menginisialisasi karena ini bukan static, tapi kita bikin static aja. Nah, kita save show. Nah, show notif. Titelnya apa? Misalnya titelnya your order has been created. Bodinya saya mau misalnya item, your item is dari mana nih? Kita lihat ke atas, apa kita mungkin punya sesuatu yang bisa kita pakai. Oh, produk name. Oh, ini produk model ya. Produk model dot label. Sip. Coba kita balik ke aplikasi kita. Ini kita restart. Oke, ini sudah jadi. Coba kita get started. Dia minta permission untuk lokasi. Nah, notifnya enggak. Kenapa? Karena sudah di allow ya. Jadi kita sign in aja. Kita pakai akun yang sudah ada.
purbotes1@gmail.com. Sorry salah, purbotes 2.456. Coba kita sign in, sorry. Nah, masuk. Sekarang kita masuk ke sini. Oh sorry, kayaknya bukan di order screen tapi di detail screen ya. Nah, karena ini detail screen, jadi kita cut aja sebenarnya. Mana nih? Nah, ini kita cut aja. Kita pindahin dia ke detail screen. Kita cari order. Lama ya. Mana nih? Di sini ya. Jadi ini kita jangan kayak gini. Nah, kayak gini. Kita paste di sini. Ini jangan lupa kita copy. Terus ini kita dari ini ya. Kita copy. Kita pakainya bukan yang product image tapi product name. Oke, kita save. Coba kita order. Nah, muncul ya notif kita. Your order has been created. Your item is. Nah, kalau kita klik, kita lihat di debug console kita, dia nggak muncul. Coba ini kita jangan ngelock ya, tapi kita print aja. Kita save. Coba kita restart aplikasi kita. Karena ini jalannya di initialize dan initialize jalannya di main.dat, maka kita perlu restart aplikasi supaya ininya ke jalan lagi ya, atau ke rebuild. Oke, dia muncul. Coba kita clear. Kita lihat. Nah, get notif respond. Artinya ini sudah terpanggil nih function kita. Nah, ini jadi kita sudah bisa ya dapetin. Nah, payloadnya kosong. Kenapa? Karena di sini kita nggak ngisi payload nih. Nah, di sini kita nggak ada payloadnya, kita cuma body doang. Nah, ini ada payload nih. Jadi kalau teman-teman mau isi silakan aja. Misalnya di sini tambahin aja string payload. Nah, ini bisa dijadiin trigger ya, suatu trigger untuk dapetin data. Ini payload. Misalnya product name, product ID. Kita save, kita restart lagi aplikasi kita. Kita lihat. Oke, coba kita order yang lain ya. Spaghetti nih, coba kita order. Nah, dia muncul. Nah, get notif respond, product name-nya, product ID-nya. Nah, sip, sudah bisa ya. Berarti function notif kita sudah berhasil nih. Mantap. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini kan cuma kayak nampilin notifikasi doang. Nah, saya maunya ketika itu button order ini diklik atau dipencet atau di tap, maka di sini akan muncul nih collection baru, yaitu orders namanya. Nah, ini ya. Jadi nanti ada apanya, ada data-datanya gitu ya. Jadi kayak ada dia ngorder apa nih, terus kapan ordernya, berapa harganya gitu ya. Oke, sip. Jadi pertama-tama kita ke Firebase Constant dulu. Kita bikin si ininya ya. Ini kita copy aja. Kita namain dia get orders collection. Ini namanya orders. Kita save. Ini berarti kita tinggal ke si order ini aja, si detail controller ya. Kita di close order, kita ke detail controller. Nah, berarti di sini nih kita bikin suatu function untuk ngejalanin si ininya. Oke. Berarti kita tinggal bikin feature void create order asing, kita try and catch, kita print aja errornya, error from create order.
Nah, pertama-tama kita panggil notifnya dulu. Kita ke detail screen. Nah, ini jangan di sini notifnya, kita cut. Kita taruh sini aja. Nah, jadi kalau dia masuk ke catch, masuk ke try, kita nah ini kayak gini. Nah, ini kayak gini. Score shift. Kita save. Nah, sekarang kita tinggal deklarasiin Firebase constants kita, order collection, get order collection. Nah, kita save, kita copy aja dulu di sini. Ke bawah, nah sini ya. Jadi kita order collection .add. Nah, kita mau nambahin apa nih datanya? Jadi kita bikin model dulu pertama-tama karena kalau bikin map kayak gini agak ribet ya, misalnya produk ID apa gitu. Jadi kita ke mana nih? Ke models. Nah, ini ya. Bikin namanya order model. .dat. Kita bikin kelas order model. Nah, jadi kita bikin string UID, string email, string apalagi nih, product name, string misalnya ada product ID, integer ya, product ID-nya integer boleh. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada user ID, product ID, kita lanjut string, product image. Terus juga kita punya integer ya, integer masih created at. Dia punya integer expired at. Nah, nanti mungkin idenya expired ini adalah data yang isinya tuh 15 menit setelah order. Jadi jumlahnya ini jumlah sekarang ditambah 15 menit setelahnya gitu. Oke. Terus kita punya apa lagi nih? Kita kasih resto model aja, resto model. Kita punya integer price. Terus integer total price. Kita punya integer quantity. Oke, untuk sementara kayak gini dulu datanya, nanti kalau ada yang kurang-kurang kita bisa tambahkan seperti biasa. Nah, nextnya kita langsung bikin biasa ya, kayak from JSON to JSON, tapi kita kali ini tidak akan bikin manual, kita cukup kontrol atau komen titik. Nah, generate data class. Nah, kayak gini. Nah, kalau teman-teman belum ada, silakan dipakai dulu extensionnya, yaitu data class. Nah, ini ya, Dart data class generator. Generator silakan diinstal extensionnya. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa bikin codingan segini banyak, hanya modal dari comment shift P atau control shift P. Ini nanti kita ganti, bukan to map to JSON. Ini bukan from map tapi from JSON. Nah, aman ya. Sip. Jadi ini kita menghemat waktu kita ya. Oke, siap, cakep. Oke, kayaknya kita perlu nambahkan satu field lagi. Ini kita kelupaan nih ratingnya. Jadi ratingnya integer rating. Nah, sama caranya kita komen atau kontrol titik generate data class. Nah, ini dia ada error. Nah, ininya sama, to JSON, ininya from JSON. Sip, simple ya. Sekarang kita balik ke controller kita. Nah, kita deklarasikan dulu aja seperti biasa untuk model kita. Final rx order model equal order model. Nah, ini kita minimize seperti biasa. Nah, dia perlu minta sesuatu nih, .obs. Nah, UID nya kita kosongkan, ini kita kosongkan, kita copy aja, ini 0, paste 0 resto model, paste sini 0, price nya 0, ini juga 0. Nah, sekarang kita tinggal di getternya, rx order model, get order model. Nah, sip. Nah, kita tinggal pakai aja deh. Karena kalau kita buka dokumentasinya itu sama aja ya.
Nah sama aja kayak gini ya, jadi kita langsung aja. Nah ini .add order model .to JSON. Nah ini, nah kita belum masukin, kita jadi harus masukin dulu. Sorry, .value benar. Nah ini dari mana? Kita kan punya ya, final user equal await get current user. Nah berarti ini kita bisa paste UID, email, product name dari mana. Kita coba cari ke atas. Nah ini kita punya get detail produk ya, berarti kita bisa pakai. Nah berarti ini paste di sini .value .product name, kita copy, sorry, .product ID .to integer .parse ya, karena ini dia string kalau nggak salah, benar. Berarti kita pass dia integer .pass. Nah kita ganti product image, created aja dari mana, kita datetime .now millisecond epoch ya, ini nanti dapetnya integer. Nah kalau ini gimana ya, ini dari sini aja, dari ini kita copy, kita gini, kita copy, kita tambah dengan banyak 15 dikali 60 ditambah 1000 ya, dikali 1000. Nah gini, jadi 15 ini menitnya, si 60 ini 15 ini 15 menit, maksudnya kita maunya dia pendingnya itu hanya aktif ketika 15 menit. Nah menit, satuan menit itu kan 60 ya, 60 detik. Nah ini kita kali 1000, sorry, kayak gini aja sih. Atau kita bisa juga ini kita cut, ini kita hapus, kita tambahin dulu, kita gini. Nah kayak gini ya, berarti result modelnya kita dapat produk model ada nggak ada result modelnya nih? Ada ya, .to JSON. Oh sorry, ini berarti price ya kita dapat dari mana nih? Coba kita scroll ke atas. Oh ini satuan harga ya, jadi kita bisa dapat produk model .value .price ini kayaknya string nih. Oh bener, berarti kita parse dia lagi, integer .parse, paste rating. Ini double, dia mintanya waktu integer. Quantity kita harusnya bisa dapat dari mana nih? Oh item count ya. Berarti total price kita bisa hitung sendiri. Tapi kayaknya kita udah bikin function ya untuk dapetin. Nah ini dia. Berarti ini kita pakai aja nih. Aduh sorry. Total price .value. Nah ini produk model, berarti produk .value. Nah dapat data kita. Nah nanti kita langsung panggil aja dia di detail screen nih. Jadi kita langsung aja await mana nih, detail controller paste aja nih, create order ya. Nah jadi lebih clean ya codingan kita di UI nya, karena semuanya sudah kita jalan atau logiknya sudah kita pasang di sini. Oke, coba kita order ya. Burger dulu aja nggak apa-apa, kita tambahkan 2 item. Nah ada muncul notifnya, kita ke Firebase kita. Nah kemana nih, datanya nggak muncul di Firebase. Coba kita lihat di bug console. Nah ada error nih katanya nih, error from create order type string is not subtype of map string dynamic. Coba kita ini perlunya map. Coba kita klik, ini ngarahnya ke sini nih. Coba kita kasih value, terus kita kontrol klik. Nah ini ya, jadi problemnya tuh ini, kita nggak bisa pakai .to map tapi to map. Nah kalau to map, nah ini dia mengembalikan suatu map string dynamic. Tadi kalau to JSON dia mengembalikan string kayak gitu ya. Coba sekarang kita coba ini, kita clear, tambahin misalnya 3 item. Nah errornya sudah hilang, harusnya data kita terisi ya. Kita enter. Nah cakep. Nah ini dia, data kita sudah ada ya.
Jadi kita sudah berhasil melakukan order nih. Nah, ini expired at kita nih. Coba kita copy. Nah, coba kita search di Google millisecond epoch. Kita yang pilih epoch converter. Data tadi kita copy. Nah, ini kita paste di sini. Nah, muncul nih. Jadi, nah 39 ya. 539 nih. Nah, kita kan nge-create-nya kalau nggak salah mungkin di 524-an ya. Coba kita ke sini, makanya expirednya di 539. Mana created ad-nya? Nah, ini ya created ad, coba kita copy. Kita paste di sini. Nah, kita ngekerja di menit, bener ya, berarti 15 menit setelahnya itu expired ad-nya. Jadi idenya kalau udah expired ya nanti kita akan pakai data itu. Makanya kita perlu menambahkannya. Pada intinya kita sudah berhasil melakukan order. Nah, muncul notif, order kebuat. Nah, cakep ya. Atau mungkin kebalik kali ya. Jadi kita order kebuat dulu baru notifnya muncul, karena takutnya kayak tadi notifnya udah muncul tapi ternyata ordernya belum kebuat. Itu karena ketika ini muncul si ordernya ternyata ada error nih, makanya dia langsung masuk ke sini gitu flow-nya. Ini cuma masalah flow aja sih. Oke, ini kayaknya nextnya kita perlu update ininya modelnya, karena kita perlu status ya. Jadi kita nggak tahu nih statusnya pending kah, sudah dibayar kah, atau gagal. Jadi ini kita kesini aja, kita kasih string dia status. Nah, biasa kita kontrol atau komen titik di data class. Kita perlu ganti jadi to JSON. Ini juga ada error, kita perlu ganti .from JSON. Sip. Nah, ini ada error karena required ya statusnya. Kalau pertama-tama berarti kan pending. Status string kosong. Oke, ini sudah beres. Ini sudah. Coba kita ke detail controller lagi. Nah, makanya saya tuh buat mana nih? Nah, buat expired ad ini. Jadi idenya adalah kalau misalnya expired ad-nya ini sudah melewati batas ya, maka status pending ini akan kita ubah jadi gagal misalnya kalau dia membayar gitu ya. Jadi awal-awal pending. Kita cobain aja, ini saya sudah running. Coba kita order beef mushroom, kuantitinya 3. Oke, orderannya terbuat. Kita balik ke sini. Beef mushroom mana nih? Burger, ini yang burger, berarti yang ini ya. Nah, ini statusnya pending. Nah, ini expired date-nya nih. Oke, berarti kita bikin satu function lagi untuk melakukan pengecekan, yaitu void check status order. Nah, idenya function ini akan mengubah statusnya ya dari pending ke fail atau ke gagal jika memang expired date-nya sudah lewat gitu. Kita try and catch dulu. Kita kasih print aja ya, print error from check status order. Nah, pertama-tama kita harus nge-get data nih, final data, final all data order sama dengan await order collection dot where. Nah, kita mau ngambil yang statusnya aja nih, yang statusnya itu is equal pending dot get. Nah, jadi kita tinggal for final data order in all data order dot docs. Nah, kita ngeloop nih. Kita bikin dulu final date now equal date time titik now. Nah, baru kita final expired at equal data data order dot bukan gini ya, tapi kita date time dot from millisecond epoch. Nah, kenapa millisecond epoch? Nah, karena di sini kita millisecond ya bentukannya nih. Nah, jadi kita tinggal panggil aja nih dari data order. Nanti kita bikin dulu final data equal data order dot data as string dynamic. Nah, baru di sini nih kita ambil data expired at. Nah, baru kita melakukan pengecekan if date now dot is before. Nah, berarti kalau misalnya
hari ini tuh masih belum lewat dari hari kemarin, dari expired date ini. Nah, maka bukan is before tapi is after. Jadi kalau misalnya expirednya ini jam 25, misalnya jam 21 deh. Terus kita ngeceknya di jam 21:10. Nah, berarti kan expirednya udah lewat nih, maka baru kita status ini kita ubah ke file. Nah, kita perlu gini nih. Jadi final order expired equal collection reference mana nih, bukan data order dot reference dot kita bisa langsung ya, jadi kita langsung aja ini cut dot update. Apa yang mau kita update? Status ya, jadi misalnya fail. Nah, gini. Nah, jadi kita jalan nih, kita ambil semua datanya dulu yang statusnya pending. Jadi nggak semua data order, tapi hanya yang statusnya pending. Baru kita looping datanya nih, kita cek. Kalau misalnya hari ini itu udah lewat dari expired date, maka kita ubah statusnya nih dari yang statusnya pending jadi statusnya gagal. Oke gitu, coba ini kita copy, kita millisecond epoch aja tulisnya. Nah, ini. Nah, kita pilih yang ini, kita paste di sini. Kita mau tahu nih. Oke, jadi ini jam 9:06. Oke, jadi nanti kita tungguin sampai jam 9:07. Atau kita lewat 7, kita coba lagi. A few moments later. Berarti ini function kita harus kita panggil. Nah, kita panggilnya di sini aja. Jadi setiap dia masuk ke detail order, detail produk, maka kita panggil function ini. Get, kita paste. Nah, oke, sip, aman. Oke, kita balik ke sini karena ini sudah lewat jamnya. Coba kita ke detail ya. Kita lihat dulu di bak konsol kita, mungkin ada problem atau apa. Kita balik ke sini. Nah, nggak ada error. Harusnya di sini Firestore kita berubah datanya jadi pending ya. Nah, jadi fail, benar ya. Jadi sebenarnya sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil mengubah dari statusnya pending menjadi gagal karena si expired date ini sudah lewat dari date sekarang nih. Oke, selamat teman-teman semua sudah berhasil melakukan create order dan juga berhasil menambahkan logic nih cek status order. Oke, di sini kita perlu menambahkan satu where lagi, yaitu fieldnya apa? Fieldnya yaitu email ya. Kenapa? Karena kita nggak mau ngesorti data yang bukan emailnya atau yang bukan akun kita gitu. Jadi is equal, kita perlu ngambil di sini final current user, get current user. Nah, kita punya, kalau diingat, nah ini ya, kita sudah punya. Nah, jadi ini kita bisa user.email. Nah, artinya apa? Artinya kita cuma ngambil data ini yang emailnya itu yang kita pakai sekarang. Nah, jadi misalnya di sini ada field lagi, terus emailnya misalnya purbotest2, purbotest3. Nah, kalau kita login pakai purbotest1, maka data purbotest2, purbotest3 itu tidak akan masuk logic sini. Nah, tadi kalau kita where-nya kita hapus, itu data purbotest1, purbotest2, purbotest3 itu bakalan masuk ke logic ini. Karena kita nggak mensortir dia atau nggak melakukan query. Nah, kalau kayak gini udah aman harusnya. Jadi yang bakal masuk ke logic ini hanya data yang emailnya itu current user ya, yaitu purbotest. Oke, untuk part kali ini kita akhiri sampai sini. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau seputar biarnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, akan saya jawab. Nah, jangan lupa untuk feedbacknya ya dengan cara like, komen, ataupun subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.